golongan 2, angkatan 13, gelombang 5, kelompok 2. Hari ini saya akan memaparkan agenda 3 tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Manajemen ASN berisi kedudukan ASN, hak dan kewajiban, peran, dan kode etik ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima, sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Peran. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku pegawai ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas PNS atau pegawai negeri sipil dan PPPK, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Peran ASN. Peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi ASN. Pegawai ASN berfungsi sebagai yang pertama, pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS ada 5, yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak PPPK ada 4. Yang pertama, gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban pemerintah ada 4, yaitu yang pertama, jaminan kesehatan, yang kedua jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga jaminan kematian, dan keempat bantuan hukum. Kewajiban ASN. Kewajiban ASN ada 8. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Fungsi kode etik ada dua. Yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi pegawai yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Manfaat sistem merit bagi organisasi ada tiga. Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Kedua, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Literasi digital. Literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh peserta CPNS dan diharapkan para peserta mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat. Penilaian literasi digital ada 4. Yang pertama, digital ethics, yaitu penilaiannya dapat ditinjau dari etika dalam mengakses media digital. Yang kedua, digital culture, budaya menggunakan digital. Yang ketiga, digital safety, yaitu menggunakan media digital dengan aman. Yang keempat, digital skill, yaitu kecakapan menggunakan media digital. Guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan, yaitu yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, pelayanan publik, bantuan sosial,
sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran. Kemudian yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Yang keempat, mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia sebagai talenta digital. Yang kelima, mempersiapkan terkait dengan regulasi skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital yang dilakukan secepat-cepatnya. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.